tipsnya itu ada tips yang lain mungkin dari pengalaman-pengalaman di lapangan selain menjelaskan tentang program dari yayasan yang detail, silakan. Iya Pak. Kalau saya pribadi, yang penting kita ramah dulu ke donatur kotak. Kalau kita sudah ramah, kita dekat, lama-lama pengalaman saya itu ya isi kotak itu ada tambah yang kosong atau sedikit, ada penambahan seperti itu Pak. Kita yang penting senyum, sapa seperti yang di itu ya, yang di redaksi itu Pak. Senyum, sapa, salam ya. Senyum, sapa, salam. Iya, Cukup terjawab ya. Ya. Jadi poinnya adalah tadi tentang penguatan brand dari yayasan kita itu yang harus dikuatkan, dan tentunya juga skill komunikasi tadi ramah. Ada mungkin yang lain, Mbak Nurul punya tips yang lain selain tadi loh, selain tadi? Monggo. Monggo Mas Yusuf. Dibagikan tipsnya kepada tipsnya kalau saya ya itu ramah tamah ya sama dan menjelaskan itu ada buku majalahnya juga sangat mendukung sekali ya. Kadang sampulnya itu ada fotonya Pak Bupati ya, itu langsung oh ini ya saya kenal, langsung diterima, terus suka menabung, terus kalau meningkatkan yang kecil menjadi besar itu kadang ya kita ajak ngobrol ya, dengan kita berbicara ya seperti teman lah gitu, nanti juga baik dan dia dikasih suka minum. Ya akhirnya ditambah nyempelungi dewe ya. Dan kalau ada yang juga kadang nggak suka mengamal itu, yang punya nggak ngamal, pengunjungnya juga nggak ngamal lah, itu pasti untuk meningkatkan agak sulit. Nah kita ada perlu memindahkan kotak di tempat yang lain, itu ada luar biasa pemindahan tempat juga dipindah sendiri agar kotaknya, hasilnya bisa maksimal. Itu kadang kemarin juga ada itu hasilnya mau tadinya ya sedikit karena ya kita memperkenalkan anak yatimnya jumlahnya juga banyak ini, dan kita jelaskan semua, ada yang ngomong, ada programnya, terus lalu ada yang mengamal juga itu. Gitu. Oke, tepuk tangan untuk dia. Jadi poin pentingnya sahabat-sahabat yaitu tadi ya, sarana. Dari tim di lapangan ini membutuhkan sarana untuk bisa menguatkan keberadaannya melalui apa? Majalah. Dan di situ ada majalah yang gambarnya bupati, gambarnya pejabat-pejabat publik, itu cukup membantu. Maka sahabat-sahabat yang sudah pantinya berjalan, ayo itu diekspos betul-betul. Kemarin contohnya di Situbondo sudah dihadiri oleh wakil bupati, ya kan? Di kota Probolinggo sudah didatangi oleh wali kota. Ini diekspos yang baik melalui sarana media. Ini terbukti sahabat-sahabat kita di tim kafe ini sangat terbantu dengan adanya sarana yang ada berupa majalah. Mappingnya gimana? Sudah nggak lintas kecamatan? Ada? Sudah berjalan dengan kecamatannya masing-masing ya? Iya. Oke. Silakan dijawab mungkin ya pembagian tugasnya. Kalau pembagian tugas itu sebenarnya satu orang 2 kecamatan pegangnya. Berhubung Ngawi Kota, kecamatan Ngawi Kota yang saya pegang itu sudah luas Pak. Jadi saya pegang 1 kecamatan aja. Kalau yang lainnya 2 kecamatan. Oke. Tepuk tangan ya. Targetnya 1 orang petugas 2 kecamatan. Itu yang kecamatannya 19 ya. Kalau kecamatannya lebih dari ini ya bisa dikalkulasi sendiri ya. Oke. Pertanyaan berikutnya sudah ya, cukup ya. Bentar, sudah sana dulu. Pak siapa itu? Pak Rofik dari Banyuwangi, monggo silakan, monggo panitia mic-nya. Terima kasih atas waktunya. Yang ingin saya tanyakan adalah tentang pembagian tugas dari masing-masing korcam ya. Tadi kan ada korcam kafe Pak. Ini petugas kafe. Ini kafe ya. Yang ini kan kafe. Yang tadi juga ada korcam untuk rekrutmen donatur. Ya. Mungkin dalam 1 kecamatan itu ada 2 petugas itu, betul Pak ya? Ya. Nah, itu bagaimana pembagiannya supaya tidak terjadi bentrok antara 1 rumah atau 1 tempat usaha. Ya, jadi langsung dijawab Pak Zainul. Jadi kalau ini khusus untuk kota. Ya, kalau jadi tadi nggak kemana-mana. Sosialisasi saja, sosialisasi donatur ya.
Kalau Berikutnya, Korcam sosialisasi ya. donatur, kalau ini kota, fokus ke kota. Berarti poin tadi terputus. ini. Poin ini penggunaan seragam. Iya, seragamnya apa Oke. langsung pakai seragam itu pada Oke. hari pertama apa bebas. Kemudian berikutnya adalah salam sapa, apakah ada standarnya? Kemudian biasanya kan ada doa. Apa juga ada standarnya dari Al-Munawaroh seperti itu? Oke, Ya, cukup terima Pak? kasih ya. Oke, langsung. Ya baru ya, seragamnya baru Pak. Jadi awalnya belum berseragam, tapi punya kelengkapan ID card, surat tugas, dan lain-lain ya, kelengkapannya ada. Terus yang kedua tadi, apa pertanyaannya? Oh standar, coba dipraktekkan Iya, Pak. yang senior. Standar Mas. senyum sapanya bagaimana? Ayo, Ya, Pak. praktekkan. Ini saya yang pemilik toko ini. Ayo, praktekkan. Ya, assalamualaikum Bapak. Ya, assalamualaikum. Nyuwun sewu, iki kula saking Panti Asuhan Munawaroh Ngawi badhe nyuwun izin menitipkan kotak amal kagem Yayasan Panti Asuhan Munawaroh. Mbok menawi ibu bapak mengizinkan. Kotake wis akeh, Mas. Oh, anu Pak, ndak apa-apa. Kami kan juga mencarikan rezeki sama kotak yang lain di sini. Barangkali ada rezeki anak-anak yatim di sini. Kami kan enggak target harus ada isinya, enggak Pak. Nanti kalau kosong benar-benar enggak ada isinya, kami bisa pindahkan seperti itu. Iya, tepuk tangan. Ini gayanya Mas yang ini. Sekarang saya pengen tahu gayanya Mbak Nurul. Awas. Gelas. Wes, pripun. Harus merayu. Assalamualaikum. Pak, saya dari Panti Asuhan Ngawi Al-Munawaroh. Kalau semisal saya mau nitip kotak amal di warungnya Bapak kepareng napa mboten? Oh, ngaten. Nggih, nanti lain waktu saya kesini lagi, mbok menawi sampun siap, pun angsal, mangke kula nitip kotak teng warung jenengan nggih, Pak. Ya. Tepuk tadi tangan ini- sekali tepuk lagi tangan untuk tim semuanya. Bapak. Iya. Ini tadi saya dengarnya banyak menggunakan bahasa Jawa ya. Bahasa Jawa. Mungkin kultur di Ngawi seperti itu ya. Nah, ini perlu mungkin bahasa lokal ya, kearifan lokal. Mungkin kalau di Probolinggo ya, banyak Madura mungkin. Nah, perlu bahasa Madura ya. Seperti itu. Ini salah satu ya bahasa kaum ya. Ya, jadi itu. Jadi udah cukup untuk ininya. Ya, oke. Pertanyaan lagi. Sebentar itu dari situ Bondo. Silakan, Mas. Ketika petugas di satu kecamatan itu berhalangan untuk bertugas, itu apakah ada pergantian dari petugas lain yang mengambil isi kotak amal itu? Terus kemudian apakah ketika donatur kotak itu ingin menjadi donatur tetap, donatur itu dialihkan kepada Korcam? Jadi itu aja, sekian dari saya. Walhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih. Kita tabung dulu satu lagi. Tadi Pak Herman belakang. Yang perlu kami tanyakan adalah dalam pencatatan atau kita pertama kali naruh kotak itu kan kita minta data ya, data nama lokasi atau tempat atau warung gitu ya, terus nomor WA atau HP. Nah, untuk nomor WA atau HP ini diserahkan ke redaksi atau gimana? Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Oke. wabarakatuh. Terima kasih. Khususnya kami di Lumajang ini banyak yang ical ya, hilang apa ical ya? Ya, hilang. Terus pada saat pengambilan terkadang petugas tidak melengkapi dengan atribut, tapi dia membawa kunci, membawa apa ya. Itu biasanya si pemilik toko itu dipoto kita itu. Oh gitu. Coba saya foto dulu ya, difoto. Nah gitu.
Ya kalau kita ya nggak apa-apa dipoto, memang punya kita gitu kan. Nah ini sekarang persoalan yang paling kami alami ini sudah merebak ya, merebak. Itu dia pakai seragam rapi gitu. Cuman dia menukar kotak. Pada saat kita datang, loh sudah diambil. Siapa yang ngambil? Ya teman sampean. Nah ini problem-problem di lapangan ini khususnya di tempat kami ini terlalu tinggi. Hampir 30%. Ya, hampir 30%. Lah, bagaimana mengatasi problem seperti itu? Nah, ya, itu yang istilahnya pengamanannya seperti apa? Oke. Ya, makasih. Oke, ditangkap. Alhamdulillah. Oke. Mekanismenya apakah dilimpahkan misalnya sakit gitu seperti apa? Kalau berhalangannya dalam waktu yang lama, biasanya dilimpahkan ke petugas lain. Tapi sampun koordinasi sama ketua KP, nggih. Tapi kalau nggak lama 1 hari 2 hari bisa ditunda, Pak. Tapi tetap pada bulan itu harus keambil kotaknya. Jadi koordinasi terus di grup. Iya, seperti itu. Terus yang kedua, jika ada donatur yang mau menjadi donatur rutin, pendataannya seperti apa? Terus tadi kontak-kontak itu apakah di-manage oleh tim kontak sendiri atau disentralkan? Ke redaksi. Nomor ke redaksi, tapi untuk kan ada warung yang tutup lama. Itu kami langsung WA sendiri menanyakan tokonya itu pindah apa tutup, kotak Munawaroh bisa kami ambil atau enggak, kalau bisa kami pindah ke tempat lain. Oke, bisa dipahami ya, terjawab ya. Jadi tadi pertanyaannya jika ada yang berhalangan seperti apa? Kalau berhalangannya dalam hitungan hari tidak terlalu lama, tetap menjadi petugas yang bersangkutan. Tapi kalau dalam waktu yang cukup lama ada peralihan dengan sepengetahuan Penjab tentunya. Itu satu. Yang kedua, kalau ada pendataan seperti apa datanya? Jadi data yang di Ngawi ini semua tersentral di kantor redaksi. Nanti mungkin setelah ini akan kantor redaksi akan kita kupas ya. Jadi sentral. Tidak ada yang megang data per ini Pak ya. Semua ke sentral semua ya. Iya. Ya. Jadi semua ya data alamat, nomor telepon diserahkan semuanya ya. Ya, begitu ya. Ya. Terus untuk ya kalau donatur rutin gimana? Kalau ada donatur kotak yang mau jadi donatur rutin, seperti apa mekanismenya? Ya, itu kalau ada donatur kotak yang mau ke donatur rutin ya kita sampaikan ke Korcam. Jadi enggak kita paksa harus ke kotak, enggak. Kita sampaikan ke Korcam daerah tempat umpamanya Kecamatan Paron ya, kita sampaikan ke Korcam Kecamatan Paron kalau ada donatur baru. Luar biasa ya. Wes, jadi kerjasamanya. Sahabat-sahabat sudah iya. Yang ada di dalam benak dari tim ini adalah itu bukan tugas saya dan saya fokus itu, tapi bukan terus kesempatan ini ada donatur rutin diambil, bukan, tapi diserahkan kepada yang berhak mengelola ya. Donatur rutin diserahkan kepada petugas Korcam karena sudah punya job desk masing-masing. Begitu kurang lebihnya. Oke, terjawab ya Pak ya? Jelas. Terjawab. Terus pertanyaan yang keempat kaitan dengan bagaimana cara mengatasi banyaknya kotak yang hilang. Jadi dengan tadi bahasanya ada yang petugas palsu ya. Nah, mudah-mudahan alamatnya nggak palsu. Petugas palsu tinggal ngambil lah. Ini mungkin ada kasus-kasus yang seperti itu bagaimana? Yang punya pengalaman, ada yang punya pengalaman seperti itu? Oh ya ini karena yang paling lama ini. Ya ini banyak kotak yang hilang di Munawaroh juga begitu, bukan petugas panti tapi mengambil. Itu dari kami ada Iya. Sulapan. Bim, salah Bim. Kami punya buku donatur dan di sini nanti ada plastik kunci setiap kotak ada di sini. Nah. Dan di sini ada riwayat pengambilan kami tiap 2 bulan ada. Di sini ada tanda tangan donatur kotak dan kami selalu memberi sama yang donatur kotak. Kalau petugas yang tidak bawa buku ini tidak bisa mengambil kotak. Luar biasa. Kalaupun ditukar tidak boleh, soal dari panti tidak ada itu menukar kotak, tidak ada itu, kotak dibuka di situ, dihitung di situ jumlahnya, disaksikan donatur kotak, nanti ditulis di sini tanda tangannya petugas, di sini tanda tangan donatur. Jadi yang tidak bawa ini tidak bisa mengambil.
Tepuk tangan. Iya, luar biasa. Ya, jadi sahabat-sahabat, apa yang bisa kita ambil adalah SOP. Jadi SOP saat menaruh kafe, pinjam Mas. Yang pertama jelas, setelah di kafe, Bu, nanti yang akan mengambil selalu dibekali dengan ini. Kalau tidak menggunakan buku seperti ini, mohon tidak diserahkan. Begitu kurang lebihnya, Mas? Walaupun beda petugas, kalau punya ini boleh. Data riwayatnya ada di sini. Jadi kuncinya ada di sini, ya. Meskipun beda petugas, kalau dia pegang ini ada riwayat pengambilannya, maka dia donatur dipersilakan untuk membuka kotaknya, dan membukanya harus di situ, dihitung di situ, dan ditandatangani jumlahnya. SOP, ya, penerapan SOP itu untuk keamanan yang terjawab ya. Oke. Iya. Masih ada 15 menit. Saya buka lagi. Ada yang bertanya atau sudah? Oke, Pak Munaji. Pak Munaji, ya. Dari Nganjuk, silakan. Nganjuk. Kondisi yang di lapangan yang saya lihat ini, Ngawi Al Munawwarah itu selalu menempatkan KP itu pasti orang itu mau. Padahal kita itu berkali-kali masuk nggak mau-mau. Sedangkan dari yayasan lain juga begitu. Saya juga melihat dari yayasan lain juga begitu, nggak mau. Tapi ketika saya lewat KP Ngawi Al Munawwarah pasti mau. Nah, itu yang saya apa ini ya? Iya, kenapa kok marah mau gitu ya? Oke. Ya, itu aja. Cukup. Yang kami sampaikan. Ada satu lagi pertanyaan? Monggo. Nama saya Purwono dari iya, Panti Asuhan Pelangi. Yang Monggo, Pak. Saya tanyakan tentang pengembangan dan pengambilan. Ya. Apa setiap pengembangan sama pengambilan itu bersama-sama atau sudah gimana? tuh. Sudah ya? Sudah ditanyakan tadi. Terus sama itu ada target enggak setiap pengambilan sama target penanaman? Sudah targetnya. Ya. Oke, makasih. Tepuk tangan, Pak Pur. Tepuk tangan, Pak Pur. Penempatan dan pengambilan itu apakah ada jadwal khusus atau seiring sejalan, Mas? Siapa yang mau menjawab? Ya, untuk pengambilan kami sudah konfirmasi sama donatur kotak. Nanti setelah 2 bulan penempatan kami persani kotake teng mriku. Nggih. Jadi untuk tanggalnya nggak mesti pas ya Pak. Ini kadang selisih berapa hari gitu. Soalnya kan pas penempatan di situ kadang tanggal 2 bisa ngambilnya tanggal 4. Tapi nggak jauh-jauh dari tanggal itu. Waktunya antara penempatan kotak dengan pengambilan. 2 bulan. Enggak, maksudnya sekali jalan apakah ada hari khusus untuk menempatkan, hari khusus untuk mengambil? Mboten, enggak ada Pak. Berarti sekali jalan bisa 2 Nggih, 2 jalan bisa. Kalau bisa bawa 10 kotak habis ya nggak apa-apa. Kotak baru 10 kotak. Oke. Terus yang kedua tentang tadi strategi ya. Strategi Mas. Strategi. Nganjuk kok angel tenan ya. Katanya Pak Dasril kurus gitu. Bukan Pak Munaji ya. Jadi kembali ya. Kalau tadi disampaikan oleh sahabat-sahabat semua tadi, kekuatannya adalah apa? Kekuatan penyampaian informasi product knowledge dari yayasan tersebut, ya. Profil company profilnya dijelaskan sedetail mungkin, program-programnya sedetail mungkin, dan tentunya ramah yaitu tadi. Itu kuncinya itu kayaknya. Ada lagi nggak yang belum disampaikan? Kok yang sana kok gagal ini kok gul gitu. Apa ada tip khusus nggak selain itu? Nggak ada Pak Munaji. Ya. Jadi itu sudah dikeluarkan semua tuh rahasianya. Ya. Kurang los. Oke. Ada lagi? 1 2. Pak David dari Malang. Silakan. Saya Pak David dari Panti Asuhan Yasibu Malang. Sebenarnya pertanyaan ini bukan untuk pelaku KP dan juga bukan untuk Korcap. Saya khususkan kepada ketua yayasan sebenarnya. Dari tadi saya mengganjal mungkin dari teman-teman semua, kok bisa gitu loh ketua yayasan ini mensigo kalau dibilang itu the power of emak-emak tadi
dan juga power anak-anak muda ini bisa merekrut panjenengan-panjenengan semua gitu. Kalaupun ini pertanyaannya khusus, nanti mohon dari Pak Ketua untuk menjawab gimana caranya mensibgoh atau merekrut relawan-relawan ini. Tadi kalau dibilang tadi kan pertanyaannya untuk emak-emak tadi, mohon maaf. The power of emak-emak tadi kan ada yang melamar memang seperti itu. Cuman dalam kedepannya bagaimana merawat, bagaimana ketika merekrut pertama kali bisa masuk itu seperti itu. Jadi agar teman-teman atau kami khususnya Panti Asuhan Yasibu Malang ini bisa mendapat keilmuan untuk mensibgoh atau apa namanya ini. Kalaupun ini nanti jawabannya di forum khusus, kami persilakan. Itu aja dari saya, dari kami Panti Asuhan Yasibu. Dan untuk perihal KP mungkin sedikit Pak untuk memonitoring bagaimana pelaku pengambil atau petugas KP ini menjalankan tugas tanpa ada kecurangan. Tanpa ada kecurangan selain dari pemakaian kartu tadi. Karena kalau dibilang masalah uang itu banyak untuk cara untuk kita melakukan kecurangan. Mungkin itu dulu. Terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebenarnya saya mau menambahi dari Pak David dari Yasibu. Karena apa? Uang itu kan kalau kita melihat kadang hijau mata kita ya. Pak Parno dah. Ya. Poinnya hijau kadang. Apa kiat petugas KP Ngawi Al-Munawaroh ini sehingga target-targetnya itu kok istilahnya meningkat terus gitu loh. Kami dulu pernah ya, saya buka dapur kami ya, pernah 35 juta per bulan ya. Itu waktu zamannya Pak Heri Setiawan ya. Enggak tahu Pak Heri Setiawan siapa. Ya terus poinnya apa poinnya? Poinnya gini, bagaimana meningkatkan. Jadi sebenarnya kan KP kita kan setiap bulan kadang bertambah, tapi kok hasilnya turun gitu loh. Apa? Kiat-kiat tertentu lah. Misalkan mungkin ada doanya apa gitu loh. Yang belegos petenge. Ya gitu ya. Terus mungkin ini rahasia di Ngawi itu meningkatkan apa istilahnya, meningkatkan memiliki rasa memiliki KP yayasannya itu bagaimana? Istilahnya apa ya? Kalau orang Jawa apa istilahnya ya? Saya lupa, saking lupa Jawanya ya, saking ngantuknya tadi. Jadi kejujuran petugas itu bagaimana gitu loh di Ngawi ini? Mungkin supaya hasilnya itu meningkat gitu loh. Oke, dipahami. Ya, terima kasih. Cukup, terima kasih. Alhamdulillah, ngantuk saya. Tepuk tangan. Untuk penjawab KP, apakah ada batas pengambilan maksimal yang menjadi petanggung penjawabnya masing-masing atau sekian juta atau dibatasi atau bagaimana? Mohon apakah ada apa tadi? Ulangi Pak, ulangi, nggak jelas suaranya. Batas tanggung jawab pengambilan KP apa sekitar 10 juta apa diserahkan yang lain atau semaksimal mungkin atau bagaimana? Oh gitu, targetnya ya. Oke. Yang kedua tadi untuk evaluasi per pekan ya, berarti kan penyerahan dananya itu setiap pekan. Bagaimana Ngawi Al-Munawaroh untuk
memenuhi kebutuhan yang hariannya. Itu saja. Terima kasih. Untuk sesi manajemen KP yang pertama dari Pak David tentang tips ya rekrutmen tadi dari awal sudah bagaimana SDM yang ada dari ibu-ibu yang begitu luar biasa dan yang muda juga luar biasa juga. Ya, mungkin kalau kita bertanya ke Pak Zainul itu menurut saya ya nanti jawabannya ya bisa ditebak gitu. Maka saya pengen jawaban tuh dari yang merasakan, Pak. Ya, yang merasakan apa yang dirasakan oleh mas-mas dan mbak-mbak ini kok sehingga merasa nyaman, merasa betah, merasa enjoy bekerja di bawah Ngawi Al Munawaroh. Dari yang paling baru. Mas, ya, berapa bulan? Enjoy apa enggak panjenengan? Yang kencang. Enjoy enggak sampai? Enjoy, santai, tidak ada tekanan di sini. Saya enjoy di Al Munawaroh Ngawi ini. Kenapa kok bisa enjoy ya di sini? Di sini saya rasakan itu di Al Munawaroh tidak ada tekanan. Dari pimpinan itu sabar, enak, seperti teman sendiri, sekeluarga, seperti itu yang saya rasakan. Enjoy, Pak. Saya enjoy kerja di Ngawi Al Munawaroh. Ya, kurang lebih sama-sama Mas Nyani. Perasaannya sama, jadi yang dirasakan sama ya. Jadi ramah, sabar, seperti teman sendiri ya gitu ya. Nah itu yang dirasakan. Jadi kan sahabat-sahabat bisa membayangkan itu seperti apa, kenapa kok bisa merekrut begitu bagus ya kan, baik yang muda maupun yang tua, itu yang dirasakan. Maka sahabat-sahabat tinggal memoles bagaimana menciptakan suatu kondisi sehingga itu bisa dirasakan seperti itu kuncinya ya. Yang selanjutnya Mas yang sudah lama ini. Saya enjoy di Al Munawaroh Ngawi. Ya seperti Mas Eko, pengurusnya, ketuanya itu enak Pak, kekeluargaannya. Ya itu sabar semua, kekeluargaannya bagus dan tidak pernah ada tuntutan nggak ada. Selama kami belum target dari Pak Jero sendiri nggak pernah harus target, nggak pernah, paling memotivasi kami untuk biar target. Sudah. Ya saya enjoy. Ya sama, pengurusnya itu baik-baik semua, nggak ada tekanan harus target gini-gini, nggak. Berapapun hasilnya pasti ya jawabannya alhamdulillah gitu ya. Baik. Ya tercapai hasilnya baik. Dan betahnya itu ya karena ya kerja di yayasan itu banyak pahalanya. Alhamdulillah. Dulu pertama kali masuk di sini ya dikasih itu masukan sama Pak Zainul. Waktu itu saya masih kerja, dikasih masukan. Kalau ikut saya bisa, insya Allah bisa masuk dunia akhirat gitu. Surga juga, akhirat juga. Karena ada hadisnya juga itu Rasulullah itu ya bersabda, aku dan orang-orang yang memelihara anak yatim itu bagaikan dua jari, ya sangat dekat gitu. Makanya itu saya sangat senang, gembira, kadang jalan ya sambil zikir gitu. Saking senangnya. Alhamdulillah. Iya. Saya enjoy kerja di Ngawi Al Munawaroh karena di sini nggak ada tekanan, nggak ada tuntutan. Terus kerjanya itu kan nyantai, bisa berangkat agak siang, bisa berangkat sore. Jadi senang aja Pak. Sama mudah-mudahan dapat berkah. Ya, bisa ambil poinnya ya. Santai tapi apa? Target tercapai ya. Tadi dengan ternyata sistem kerja yang diberlakukan di Ngawi seperti itu dengan hanya 1 pekan sekali dan dia bebas jam berapa dia mau beraktivitas, tapi dia punya target yang jelas
ya kejelasan target ini menjadi suatu kunci, dan tadi kekeluargaan tentunya ya, dan ada satu hal yang membekas tadi yang diberikan tausiah dari Pak Zainul, membekas bagi sahabat-sahabat semua. Kita kasih aplaus untuk tim manajemen KB. Ya, kami pandang cukup. Silakan, terima kasih. Mungkin ada satu kata atau dua beberapa kalimat yang mau disampaikan ke para peserta rihlah untuk memotivasi, karena datang ini untuk mencari ilmu, Mas. Harus memberikan satu pesan-pesan khusus gitu. Apa? Kepada yang hadir di sini. Siapa yang mau mewakili memberikan pesan khusus? Mbak Nurul kah? Pareng sorry. Kalau saya pribadi, saya nggak ada motivasi lain. Saya selalu ingat Pak Zainul selalu bilang mardotilah, kita mencari ridho Allah, insya Allah semua lancar. Satu kata yang mewakili semua, mardotilah. Insya Allah dengan itu kita terbimbing semua. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Terima kasih untuk tim dari manajemen KP pas jam 2 atas semua informasi yang telah diberikan. Dan bagi sahabat-sahabat yang masih ada pertanyaan yang terpendam, yang belum bisa diungkapkan dengan kata-kata, silakan ditulis dan diserahkan kepada master seremonial kita, Pak Ustadz Herdi Sutoyo. Untuk sesi ini kami pandang cukup. Terima kasih. Hadza wallahu ya'lam walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum. Merdeka. Dipersilakan kembali. Tepuk tangan yang meriah. Oke, terima kasih Mas. Terima kasih Mbak atas informasinya.